Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Mumtazuluman. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait mini project saya. Ini tentang materi dari mata kuliah struktur data. Nah, di sini saya membuat sebuah program yang isi fungsinya untuk jual beli kuota data, gitu ya. Misal kita jadi penjaga counter gitu yang menjual kuota data. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan konsep yang pertama yaitu linked list menggunakan pointer. Kemudian yang kedua kita menggunakan queue atau antrian, dimana prinsipnya itu yang pertama masuk dia yang pertama keluar, kan kayak antrian gitu. Oke, langsung aja. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan awal dari program saya. Jadi di sini ada 5 menu ya: beli kuota, kirim, riwayat, pembatalan, dan keluar dari program. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan codingan saya beriringan dengan kita menjalankan program ini. Langsung saja kita masuk menu nomor yang pertama. Ketika kita pilih nomor 1, nah, dia akan masuk ke input data pembeli kuota data. Nah, di sini kita masuk ke codingannya ya. Kalau kita pilih case 1, maka dia akan masuk ke sini. Ada queue kosong karena belum ada isinya tadi, kemudian masuk ke void buat queue itu ya. Langsung di sini nanti kita akan menginputkan data pembeli yang pertama, yaitu kita menginputkan nama terlebih dahulu ya, namanya, kemudian nomor HP-nya, kemudian yang terakhir yaitu jumlah kuota dalam 1 GB. Ini nanti akan dikirimkan ke void enqueue. Yang dikirim apa aja ya, namanya, kemudian nomor handphonenya, kemudian jumlah kuotanya. Nah, gitu kita jalankan ya. Misal namanya, nama saya Didi M, nomor HP-nya ini, kemudian jumlah kuotanya saya beri 3 aja. Nah, di sini ada menu tambah pembelian. Nah, kalau kita mau misal ada 2 pembeli langsung gitu ya, kita bisa langsung inputkan 2 data. Tapi kalau kita inputkan 2 data, maka dia akan mencatat daftar pembeli yang sudah masuk, yang sudah kita daftarkan tadi. Yang pertama kan dari on, dia mencetak dulu. Kemudian kita input lagi, misal namanya Rizky, nomor HP-nya, jumlah kuotanya dia beli 15 GB. Nah, kalau udah, kita pilih yang no atau n gitu ya. Nah, dia akan menawarkan kembali ke menu utama. Kita pilih Y. Nah, ketika sudah kembali ke menu utama, tampilannya akan tambah lagi. Di atasnya itu ada daftar pembeli. Kita tahu siapa yang akan membeli itu ya. Tadi kan ada 2 yang kita daftarkan, pertama Dedi, yang kedua Rizky dengan datanya. Itu kan.
Nah, data ini tadi dikirim ke NQ tadi, kemudian dimasukkan ke linked list. Nah, dari data-data tadi dimasukkan ke linked list. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke case 2. Case 2 ini adalah kirim kuota data. Jadi di dalam kirim kuota data ini maksudnya yang pertama ketika kita pilih nomor 2 ya, ada if, di situ ada jika Q kosong maka ia akan masuk jika Q kosong itu bernilai false, yang artian Q nya ada isinya, maka dia akan masuk ke void the queue. Void the queue isinya apa? Dia isinya yaitu untuk menghapus antrian, tapi hapusnya ini bergantian satu-satu. Kalau queue kan tadi prinsipnya yang pertama masuk, pertama keluar, tuh antri, yang pertama antri di depan ya, pertama dipanggil. Jadi dia akan menghapus terlebih dahulu queue yang atau antrian yang paling depan satu. Nah, seperti ini. Ini kan kirim. Kalau udah dikirim, datanya akan dihapus, kemudian akan disimpan ke history. Nah, ke riwayat ini nanti masuknya. Misal kita kirim ya, kita nomor 2. Nah, kuota berhasil dikirim ke Dedian. Nah, ini kan dikirim, tapi proses yang terjadi seperti tadi, dia akan masuk ke void the queue, dia akan menghapus data yang bernama Dedi dengan data-datanya, kemudian akan mengeluarkan tulisan seperti ini, dan datanya akan dicatat di riwayat. Kita klik nah, otomatis data penghuninya tinggal satu, yaitu Rizky. Kita masuk riwayat. Sebentar. Oke. Itu ya isinya yang nomor 2. Kemudian jika kita pilih yang opsi ketiga kan apa? Riwayat pengiriman. Data yang telah kita kirim, kita hapus tadi kan, sebelum kita hapuskan datanya disimpan untuk dikirimkan ke riwayat. Nah, itu datanya akan nanti diolah di case yang ketiga. Yang ketiga kita lihat ya. Ini ada no history atau nomor history. Jadi ada historinya ada berapa tadi. Ini situ. Nah, kita masuk ke if. Jika historinya tidak sama dengan 0, artinya sudah ada historinya, sudah pernah melakukan pengiriman, maka dia akan masuk ke void cetak queue riwayat. Jika masih kosong, maka masuk ke else dan cout belum ada pengirim. Kan sudah ada tadi ya pengirim. Kita masuk ke cetak queue riwayat. Jadi di sini nanti akan dicetak data-data orang yang sudah kita kirimi pakai data yang sudah sukses kita kirim. Tuh. Riwayat pengiriman nanti akan dicetak dengan variabel-variabel ini. Yang dicetak ya nomor, nama, nomor HP, sama beli berapa giga tadi, sama kayak tadi. Ya, ke perulangannya menggunakan duel ya. Jika bantu ini akan menunjuk pointer untuk men-coutkan datanya tadi. Jika bantunya masih belum 0, dia akan terus melakukan perulangan atau historinya tidak sama dengan i.
Kita coba langsung. Nomor 3, riwayat pengiriman. Nah, dia akan keluar data seperti ini. Riwayat pengiriman ada nama, nomor HP, dan jumlah pembelian. Itu tadi, itu ya. Udah bener ya datanya, kita kan yang udah kita kirim kan Dedi, nomor HP-nya ini, jumlah pembeliannya 10 GB. Kembali ke menu. Itu ya. Isinya case yang ketiga. Kemudian dia sudah kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya kita masuk ke case yang keempat. Case yang keempat ini adalah apa? Pembatalan pembelian. Ini misal ada orang mau beli terus pas di rumah dia baru ingat kalau misal udah beli kuota tadi, dia bilang jadi masih kita batalkan. Gimana codingnya seperti ini. Kita masuk if jika void Q kosong itu bernilai false. Nah, tanda seru ini artinya tidak kosong atau Q kosong bernilai false. Dia akan masuk ke void batal. Nih, masuk ke void batal. Nah, void batal kita ya. Nah, jadi di void batal itu isinya caranya eksekusinya juga menggunakan hapus kayak tadi. Kalau dikirim dihapus tapi dikirim dimasukkan ke riwayat. Kalau batal dihapus saja tapi nggak masuk ke riwayat karena nggak masuk yang sukses dikirim gitu ya. Jadi ada gini, hapus, kemudian jika Q kosong belum ada isinya ya, ada dia akan keluar tulisan antrian masih kosong, nggak ada yang batal beli itu. Kemudian jika tidak kosong maka masuk else, hapus sama dengan Q belakang. Nah, masuk if, hapus sama dengan Q depan, free, hapus. Nah, berarti yang paling depan dulu yang dihapus itu kan. Nah, jika salah berarti dia masuk ke nomor yang min berarti nomor antriannya misalnya semula ada di 2, dia akan berkurang jadi 1 gitu. Nama hapus, nah ini akan dislotkan. Misal siapa tadi, siapa itu tidak jadi membeli. Nah, tidak yang mana, tidak jadi membeli. Kita coba ya, yang mumpung masih ada 1, Rizky. Misal Rizky batal beli, kita coba. Nah, tulisannya Rizky tidak jadi membeli, maka dia akan otomatis menghapus data Rizky. Setelah kita klik Y atau kembali ke menu utama, maka datanya otomatis akan terhapus. Nah, udah nggak ada antrian lagi kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal nggak ada yang beli, kita batal. Nah, dia akan keluar belum ada pembeli gitu. Jadi harus ada pemberitahuannya biar yang menggunakan programnya itu paham. Nah, seperti itu. Jadi intinya dalam program kali ini program sederhana ya. Saya menggunakan 2 konsep struktur data. Yang pertama itu linked list menggunakan pointer tadi, kemudian yang kedua menggunakan queue atau antrian. Seperti itu. Dan untuk jika mau keluar kita klik nomor 5. Ini kan menunya ada 5 ya. Kalau misal kita klik
selain angka 1 sampai 5 dia akan keluar input salah, peringatan. Nah kan, input salah itu. Jadi mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk program ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.